Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, dan khususnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah Jumat yang singkat pada siang ini, izinkan Al-Fakir untuk berwasiat khususnya kepada Al-Fakir pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini merupakan bulan haji, di mana saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, ayah kita, atau adik kakak kita sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, dan Allah jadikan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Pada kesempatan ini, Al-Fakir akan menyampaikan ciri-ciri haji yang mabrur menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ciri-ciri haji mabrur itu ada 3. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu santun dalam bertutur kata, menebarkan kedamaian, dan memiliki kepedulian sosial terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kelaparan. Ciri-ciri haji mabrur ini seperti juga tertera di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa ciri-ciri haji mabrur adalah yang memberikan makanan dan membawa kedamaian. Qalu ya Rasulullah, mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'am wa ibsa'us salam. Artinya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
apa itu haji mabrur? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, memberikan makanan dan menebarkan kedamaian. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian selain itu dalam kitab Umdatul Qari milik Imam Badruddin Al-Aini menerangkan Rasulullah SAW menyebut ciri haji mabrur lainnya, yaitu santun dalam bertutur kata. Yang artinya adalah Rasulullah SAW ditanya tentang haji mabrur. Rasul kemudian berkata, memberikan makanan dan santun dalam berkata. Ini Al-Hakim berkata bahwa hadis ini sahih sanadnya, tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dua hadis tersebut, mendapatkan haji mabrur itu tidak hanya dengan menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat, tetapi juga memberikan dampak positif usai menunaikan ibadah haji, terutama dampak positif yang bisa dirasakan oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Mungkin bisa kita saksikan ketika orang berangkat haji dan sepulangnya dari menunaikan ibadah haji, ada banyak perubahan-perubahan yang bisa kita saksikan dalam pribadi orang tersebut yang telah menunaikan ibadah haji. Dia semakin dermawan, dia semakin santun dalam bertutur kata, dan semakin memberikan dampak yang lebih baik lagi terhadap keluarganya dan terhadap masyarakatnya. Itu sudah bisa kita prediksi bahwa oh ternyata orang tersebut hajinya mabrur. Atau juga ada orang yang pergi haji, kemudian dia pulang dari hajinya, tidak ada perubahan sedikit pun dalam perilaku atau akhlak sehari-harinya. Dia ada yang namanya haji tambah pelit setelah pulang dari Mekah. Banyak, tidak sedikit. Setelah pulangnya dari Mekah atau menunaikan ibadah haji, banyak yang kembali pelit, tidak dermawan, bahkan tutur katanya tidak santun, sering menyakiti orang lain, sering membuli orang lain, sering merendahkan orang lain. Itu tidak sedikit seperti itu. Hati-hati. Pertanda apa itu? Jangan-jangan itu hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak disebut haji mabrur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lantas apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mabrur itu memiliki arti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau baik. Secara harfiah, haji mabrur adalah haji yang baik. Haji yang baik atau ibadahnya telah dilaksanakan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut syar'i atau berdasarkan syar'i bahwa haji mabrur itu merupakan haji yang telah melaksanakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menjalankan syarat-syarat haji, kewajiban-kewajibannya, rukunnya, serta menjauhi hal-hal yang dilarang atau tidak diperkenankan dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang
menjadi balasan bagi pelaksana atau jamaah haji yang dikatakan mabrur. Dalam buku tuntunan super lengkap haji dan umroh Ustadz Solihin As-Suhaili, jamaah haji dengan kualitas mabrur akan mendapat banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah keuntungan bahwa bagi jamaah haji yang mabrur dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surga sebagai balasan bagi jamaah haji mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi jamaah haji mabrur selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Sabda serupa juga diriwayatkan An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surga sebagai balasan bagi jamaah haji yang menyandang predikat mabrur. Al-hajjatu mabrurah laisa laha jazaa ilal jannah. Tidak ada balasan bagi jamaah haji mabrurah selain surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada haji mabrur berupa surganya, Allah juga memberikan berbagai karunia-Nya bagi jamaah haji dengan predikat mabrur. Syekh Samsuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Al-Muhtaj atau kitab An-Nihayah menyebut bahwa haji mabrur mendapat keutamaan pembebasan dari dosa kecil dan dosa besar. Itu merupakan sebagai ganjaran bagi mereka yang telah melaksanakan haji dan dikatakan sebagai haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita doakan tetangga kita, saudara kita, bahkan mungkin orang tua kita yang sekarang ini sedang melaksanakan ibadah haji, Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur dan mabrurah. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kemampuan dan beri kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.